Bapak Ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah, tambah umur, tambah usia, jangan digelar, jangan diapat, jangan buat puasa sia-sia, harap hanya menahan haus dan lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi ini rencananya Ustaz kita Arwan Kastri MPD tadi setelah menghubungi setelah sholat tadi, rupanya beliau ini salah lokasi. Taifah ini ada berapa buah masjid di Kota Padang. Jadi beliau salah masuk, maka beliau kembali karena sudah sampai di tempat lain. Ini jauh jaraknya, mungkin lagi kembali. Maka Ustaz kita pagi ini masih ada, kita tampilkan dari Bapak Polda yang kemudian tidak hadir, Pak Khairul Salam Esa Eva diberikan tugas mulia pada pagi ini. Pada beliau saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musali Asudi Karim Baju. Bapak-bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tidak intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan, kekuatan serta iman yang kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah yang dipimpin oleh Ustaz dan marilah bersama-sama kita mengucapkan selamat dan salam kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW dan kita mendapat syafaat di yaumil kiamah nantinya. Jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah, untuk pagi ini sebagai penumpang ya, menumpuk dari saya belajar dalam hal ini tentang mengecek seketek. Jadi kalau salah nanti tanya kepada ulama nantinya. Saya menyimpulkan tentang sholat sedikit dan tentang mendahului imam. Nah, ini kadang penting saja. Ya, saya mulai dari pertama itu ketika kita tahbiratul ula, jangan kita sampai duluan daripada imam mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian saf lurus dan rapat, apa guna wudhu? Wudhu tersebut adalah membersihkan diri. Jadi kadang-kadang rekan kita ini ada yang menjauhkan diri dari tangannya tersebut. Sehingga saf lurus dan rapat itu apa yang dimaksudkan? Ya kan? Apa yang dimaksudkan dengan saf lurus dan rapat? Kemudian yang sangat penting sekali itu adalah kaki. Kaki ini kita lurus ke Ka'bah, tapi kaki kita mencong kira-kira 45 derajat. Harus lurusnya begini. Sebetulnya olahraga, jangan begini. Nah, ini menyamping nih, banyak sekali. Jadi mari kita sama-sama belajar supaya amal sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita berangkat dari rumah untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak melaksanakan apa istilahnya caranya tersebut. Mencong ke kanan, yang kanan mencong ke kiri. Seharusnya lurus menghadap kiblat. Nah, ini yang pentingnya. Sama dengan pusat, ya kan? Kemudian yang lurus dan rapat ini bahu itu dirapatkan. Apa gunanya wudhu?
kalau kita tidak mau bergeseran dengan sesama muslim, ya kan? Kemudian cerita yang ada dan saya dengar itu ada peletuk tangan, itu nggak boleh sebetulnya, ya kan? Ada dulu tuh. Ada demikian. Mungkin bunyinya mungkin biasa nyanyi dia, ya kan? Ayo. Itu tentang saf lurus dan rapat. Jadi mari sama-sama kita belajar supaya ibadah kita ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya tambahkan lagi, mazhab kita ini kalau tidak salah saya 4. Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Disarankan kalau kita ini dan termasuk Asia Tenggara kita memakai Syafi'i. Kenapa disebut kita memakai Syafi'i di hari akhir nantinya yang akan membawa bendera kita untuk mencapai telaga kausarnya Rasulullah SAW? Ya beliau nanti akan membawa bendera kita. Kemudian ciri-cirinya tersebut sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu kalau Syafi'i itu sholat wajibnya itu kunut. Sholat 5-5-nya kunut. Kenapa kita enak ngomong masalah Syafi'i, tapi kita paginya tidak mau kunut? Silakan tanyakan ulama lain nantinya tentang hal tersebut. Kan? Jadi memang kita banyak hal-hal yang lainnya tentang tersebut, tapi yang 4 itu nantinya di hari akhir dia yang akan membawa bendera kita untuk menuju telaga Kausar. Rasulullah SAW. Amin. Itu berdua. Yang ketiga, saya yang simpel-simpel saja ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kemudian mendahului sholat, mendahului imam. Maksud mendahului imam tersebut, kita sebelum mengucapkan Allahu Akbar, kita sudah membungkuk. Sering sekali Allah, kita sudah membungkuk, sudah tidak boleh. Mendahului imam cuma sholat aja di rumah. Nah itu banyak sekali dari kita hal yang demikian melaksanakannya. Jadi mari sama-sama kita merubah setelah kita tahu hal tersebut. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, ya kan? Kemudian di samping itu ada lagi tambahan terakhir itu Sami Allahu liman hamidah. Belum sampai dahnya kita sudah naik ke atas. Nah ini kita perhatikan. Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak tahu ini ayatnya, hadisnya tidak tahu saya, tapi ada hadisnya. Ada hadisnya hal tersebut. Tidak boleh mendahului imam. Ya percuma kita mendahului imam, padahal imam tersebut adalah imam kita, komandan kita di waktu melaksanakan sholat. Sama juga waktu sekolah dulu, baris berbaris. Baris berbaris itu bagaimana? Ya kan? Siap, gerak. Kalau kita siap saja sudah melaksanakan perintah, pasti yang beradul. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tapi begitu ada kanan, gerak, nah baru tahu dia geraknya itu, tahulah itu serentaknya hal yang tersebut. Jadi tentang hal tersebut kita sampaikan untuk kita sama-sama mempelajarinya, dan saya hanya mengingatkan, bukan menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu salat subuh yang berjamaah. Nah kan, mengingatkan tersebut supaya kita memahaminya, dan laginya apabila kita istiqomah menjalankan hal tersebut. Kenapa? Taibah ini sudah istiqomah dia melaksanakan sholat berjamaah. Jadi dengan sholat berjamaah yang diselesaikan tersebut hendaknya menjadi amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena istiqomah ini adalah nantinya malaikat itu akan ikut. Contohnya saja dengan amin. Amin itu tidak boleh harus serentak. Amin itu harus serentak. Begitu imam mengatakan sampai Al-Fatihah tersebut, aminnya harus serentak aminnya kita. Kemudian bagian habis selesai sholat, kita jangan berangkat dulu dari barisan. Istilahnya dari tempat duduk kita, ini ada kawan kita langsung ke belakang. Tidak, gimana imam? Imam aja belum bergerak, imam menengok kita ke belakang. Di situ nanti malaikat yang akan mengetahuinya, mengaminkan apa yang semuanya. Jadi kadang-kadang begitu selesai sholat kita langsung aja berangkat ke belakang. Menurut yang saya pelajari, yang saya dengar ya Bapak Ibu, saya tidak belajar ini, tapi saya ada keluar itu ada 3 hari keluar, 10 hari keluar. Itu dari berwudu yang betul, dari istinja yang benar, itu baru sholat yang betul. Nah,
coba itu dipelajari semuanya. Tidak ada di dalam bukunya. Hal tersebut. Sholat yang benar adalah dengan wudhu yang betul. Wudhu yang betul adalah dengan istinja yang benar. Sama-sama itu Bu, Bapak, kita ketahui istinja yang benar itu bagaimana. Jadi silakanlah nanti kita sama-sama belajar lagi. Kemudian saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baru segitu karena saya tidak punya persiapan sama sekali tentang hal tersebut. Silakan. Bolehkah kita dalam salat TV juga kita? Apakah terganggu salat kita itu Ustaz? Begini Pak. Dalam keadaan salat? Ya. Sebetulnya untuk menyalahkan tersebut tidak. Bukan kita menyalahkan, kita bertanya. Iya, kita bertanya. Bagusnya TV tersebut tidak dihidupkan karena bagaimanapun akan mengganggu konsentrasi kita. Jadi begitu tentang hal tersebut, ya kan? Ada sebetulnya kan kita sholat kadang-kadang di TV itu adalah orang mengaji, ada cerita di Madinah hal yang tersebut. Alangkah baiknya hal tersebut tidak ada, kosong. Jadi konsentrasi. Kenapa seperti ada kemarin Ustadz itu? Kenapa kita menduakan Tuhan? Kenapa kita menduakan Allah? Ya kan? Begitu kita Allahu Akbar, tapi masih ada ingat akan ikan yang di rumah, sepeda motor yang belum dikunci, ya kan? Kan sudah menyala yang tersebut. Jadi mari sama-sama kita belajar tentang hal tersebut. Kita mengurangi hal-hal yang akan membuat mudarat dari tindakan kita dalam melaksanakan sholat. Kenapa? Sepertinya saya sebetulnya mau sholat saya kan ada Bu Bapak, udah, ya kan? Tapi saya senangnya di sini seperti ustadz yang bilang di sini tidak ada musola atau masjid yang melaksanakan baca Quran ini setelah sholat, tidak ada. Sekarang ikut lagi Al-Qadar, dekat Pak Amin kan juga. Al-Qadar ikut sekarang ya hal tersebut. Jadi baru dua itu Al-Taibah dengan Al-Qadar. Masjid Pak. Terakhir lagi, nah, saya kan tidak pernah ke belakang Bu, jarang. Nah itulah anunya kira-kira. Jadi kita sudah ada kelebihan ini musola kita ini dengan daripada yang lain. Mari kita tingkatkan sama-sama. Untuk itu Joyo, bisa Joyo. Sebetulnya tidak boleh, ya kan? Tapi alangkah baiknya. Soalnya di Islam ini tidak ada yang melarang. Karena dosa itu nanti kita yang tanggung sama-sama. Konsentrasi itu kita yang bikin nanti sama-sama. Sanggup nggak kita menghilangkan yang lainnya? Nah itu istilahnya. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya tidak ada siaran TV. Nah itu maksudnya. Kemudian silakan ibu-ibu, bapak kita sama-sama curhat, sama-sama mengingatkan tentang yang lainnya. Kalau saya ada yang saya dapat akan saya berikan. Ustaz. Ya. Kalau contoh yang benar itu harus ditiru Ustaz. Untuk perbaikan ke depan. Tapi kalau yang tidak mau meniru itu kan susah juga kita kan. Bagaimana cara menyampaikan itu? Begini Ustaz. Betul itu ya Pak. Untuk mengatakan hal tersebut, saya sudah sering itu menyampaikannya kepada rekan-rekan, ya kan? Nggak usah lah itu, ya kan? Soalnya saya ada kawan saya yang ikut saya, kok kamu belakang aja langsung habis sholat, ya kan? Padahal malaikat itu masih ada di situ yang akan mengaminkan punya kita. Apa amal? Karena kenapa? Karena kita kan masih ada imam untuk mendoakan tadi, ya kan? Masih ada kira-kira 2 menit atau 3 menit lagi imam itu bicara alhamdulillah lah atau apalah, ya kan? Itu kita belum boleh sebetulnya ke belakang. Itulah sama istilahnya sekali lagi. Kemudian kata menyampaikannya sebetulnya saya pun tidak bisa itu bersama, ya kan? Gimana caranya? Sekaranglah kesempatan saya bisa menyampaikan hal tersebut. Mudah-mudahan dari ini pun ada perubahan dan saya pun di rumah saya sudah menyampaikannya hal tersebut terhadap anak-anak saya. Kalau nanti sholat Jumat itu kalau anak laki saya, jangan kamu itu pulang langsung setelah sholat, tunggu dulu imam itu selesai.
Kemudian begitu masuk masjid itu duduk usahakan di depan, jangan di belakang. Nah, salat sunat duluan, ya kan? Kadang-kadang kita kan berdampingan sama teman itu. Tapi kalau duduknya udah sering, dia mengintip kaki kita juga. Masa kita menghindar. Seksi. Kakinya mengangkang kalau jadi seperti susah Ya. terpaksa kita menyingkir. Atas samping itu juga. Fitnah jadinya, ya kan? Jadi mudah-mudahan Bapak tadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa meningkatkan, menambah ilmu pengetahuan kita dan bisa kita melaksanakannya. Karena hal tersebut itu ada itu, tidak ada. Hanya ulama kita hanya bercerita tentang negara, ya kan? Tentang pemimpin. Pemimpin tidak ada sama sekali. Biar aja dosa dia yang tanggung. Ya kan, ini enggak menyalahkan ini, menyalahkan itu. Bagaimana tidak? Mari kita kembali pada diri kita supaya kita istiqomah melaksanakan ibadah ini. Amin. Ya Bapak ya. Kaki yang kamu bapak tadi. Ya. Kalau lu bau, itu lebih dari bau. Kau ni kamu baru kawan dia bicara. Ya. Kamu bilang musuh Ya, kaya. itu lagi. Ada yang lewat dari bahunya. Ya, ada yang lewat dari bahu. Tidak boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Ada Tak boleh. Kamu ni kecil tak? Itu namanya mah. Itu mengangkang namanya. Ya kan? Jangan mengangkang. Ya kan? Ada pijak. Iya betul. Betul itu. Ya. Itu Sering gitu. saya sudah berapa hari ini, ya kan, baik siang atau malam belum ada fikih tentang sholat ini. Ulama kita ada menceritakan, bacakan ayat, bacakan arti, itu yang dibahas, ya kan. Padahal kita sholat setiap hari, sholat berjamaah setiap hari, tapi kita tidak tahu mana yang lurus dan merapat itu, ya kan, atau tidak melaksanakannya, atau pura-pura tidak mau, ya kan. Cina aja dan mengangkat kaki itu menjadi pulang dan pakai boots dulu pakai biasa tinggal. Udah sama nanti. Kita sampai kawan banyak tu. Banyak. Banyak. Tidak memang itu gede. Jadi stand itu gak kadang standnya Dia melewat dari bahunya. Lewat dari bahu tidak boleh. Sab lurus dan rapat itu apa yang dimaksudkan dengan sab lurus dan rapat? Kan sesuai dengan bahunya. Kalau bahunya 1 meter jangan bikin 1,5. Ya kan? Jadi Ustaz, Ya, ya. itu apakah namanya itu etika sholat atau gimana? Ayo. Saya tidak tahu juga tentang yang 13 ini. Saya tidak tahu. Tidak ada itu masuk di situ. Tapi tetap mungkin ada kan? Ya ada Ada mungkin. Kalau etikanya mungkin bahasa terlalu tinggi dan dia mungkin adabnya lah. Besar. Ya kan? Contoh kita baca dia bisa berdekwa. Awak tahu ada kau dah. Iya. Yo kilometer nyampe itu nyustak itu sampai ke. Ya, tidak memang itu sebabnya bu. Memang itu sebab. Itu jadi kalau dia masih nyambi je loh. Wah kurang nyambi malah orang kan. Tiba di waktu tiba dulu kuat. Alah lapang ni kan. Lapang. Tapi dia tak ada nyambi Islam boleh. Memang yuk itu je Pak. Pikiran lagi itu. Kan banyak tuh Pak. Itu ada lagi. Kita bersedekap. Bersedekap itu ada yang di dada, ada yang di pusat, ada yang di samping kiri. Yang bersedekap itu di dada, di samping kiri, itu semuanya dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian yang di kiri di bawah, itu zaman perang dulunya. Kenapa? Zaman perang itu kan pegang-pegang. Pedang itu, pedang atau senjata. Jadi umat Islam itu dalam keadaan perang pun tetap siaga. Nah itu. Kenapa perang dulu beda dengan perang yang sekarang? Kalau perangnya di zaman Rasulullah itu mengingatkan, sekarang kita mulai perang. Waktu makan istirahat, begitu perang zaman dulu. Enggak ada bersosok seperti sekarang, ya kan? Nah, kalau hari maghrib istirahat dulu, sholat dulu, nanti perang lagi. Nah, itulah Islam bagusnya dari dulu itu sudah diajarkan. Tapi sekarang kita akan diajar yang lain. Atau bagaimana? Itu menurut pengetahuan yang saya dapatkan hal tersebut. Jadi Islam ini rahmatan lil alamin adalah untuk seluruh umat, untuk seluruh agama. Itu yang kita tahu. Bapak Ibu silakan yang lain mumpung masih ada ingatan. Ada cerai besar pernah menyebut
pas duduk kayak tulang itu kakinya udah dipatahan kayak itu di ujung melekah. Nah, jangan harus dipatahkan. Itu yang betul tidak apa itu patah. Ah, itu namanya apa ya? Ayo bapak tuh patah bisa kecil kan ada kan? Tagak kan? Tagak. Nah, gini tagak. Ini kan arah kiblat. Kan kiblat. Kenapa kalau ini kiblat apa? Ini. Ya. Ini benar. Ini arah kiblat ya. Arah kiblat ini. Kalau ini arah kiblat nih. Ini aku kasabannya lariannya. Kalau uzur itu beda. Kalau uzur itu beda, ya kan? Itu beda lah. Uzur pun tidak boleh sholat. Tidak apa-apa nak sholat. Pasti bayar. Tidak ada yang gratis. Ya kan? Tapi ini mudah. Iya betul ya. Boleh alasan orang tua demikian bisa-bisa saja, ya kan? Tapi silakan bapak-bapak ibu, kan bukan saya menjual dah, hanya pada yang lain. Karena saya bukan ulama, saya adalah buya. Buya itu adalah bukan ustadz yang asli. Ya. Buya bukan ustadz yang asli, itu saja. Kan tahu. Silakan bapak, nah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Itu adalah karena kekhilafan kesalahan saya. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Bapak Ibu, demikianlah tadi pengajian subuh Ramadan kita bersama Ustaz Mabuya Khairul Salam SAMA. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan infak kita terima pada pagi ini 87.000, dan besok dan nanti malam Ustaz kita Tubuya kita yaitu Insinyur Zulkifli Kahar, dan besok pagi yaitu Al-Hadiyat, besok pagi Al-Hadiyat Eva. Bapak Ibu kami umumkan untuk zakat fitrah hari sudah tanggal 2. Bapak Ibu dapat memberikan pilihannya kepada panitia ambil zakat atau Eva, yaitu Ustaz Randa dan Penda, dengan kategori 42.500, yang kedua 40.000, yang ketiga 31.500, dan untuk media 22.000 per hari. Demikian sepertinya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.